Welcome to Al Dente Kitchen where I share my home cook recipe. Sekarang kita akan bikin satu resep yang asalnya dari Rusia. What's that? Penasaran nggak? Let's go! Oke, hari ini kita akan buat beef stroganoff. Pasti kalian pernah dengar ya, resepnya dari Rusia, tapi sebenarnya itu cukup populer di mana-mana dan banyak versi-versinya, dan ini versi al dente. Oke, pertama ada beberapa bahan seperti biasa yang kita pakai. Pertama kita pakai beef ya, karena ini beef stroganoff. Sekali lagi seperti biasa, kalian boleh ganti proteinnya sesuai dengan diet kalian dan kebutuhan kalian. Di sini aku pakai karena kita akan memasak dengan cepat, jadi usahakan pakai potongan daging itu yang prime ya, atau yang first quality, karena supaya lebih lembut. Jadi saat kita masak dagingnya nggak terlalu liat. Kalaupun misalnya kalian pakai secondary cut atau daging yang cenderung agak lebih alot, itu akan lebih baik lagi kalau kalian bisa pounding, bisa di hammering dulu sampai betul-betul lembut, baru di slice dan baru digunakan. Terus kemudian di sini ada beberapa komponen lain, sebenarnya cukup sederhana juga ya. Di sini ada onion, ada bawang bombay sama bawang putih. Ada bell pepper atau paprika. Di sini kita pakai 2 warna paprika, nanti kita akan potong. Terus di sini kita ada yellow mustard ya, atau Dijon mustard kalau kalian punya, atau mustard apa aja sih sebenarnya. Salt and pepper, ada daun bay atau bay leaf ya. Ini beda sama daun salam yang kita pakai, so please kita using the western bay leaf, itu penting. Sedikit tepung. Ingredient favorit saya, smoked paprika. Ini akan ngasih sedikit flavor note ya. Karena kita nggak pakai bumbu yang aneh-aneh, betul-betul rasanya itu akan datang dari cita rasanya si beef itu sendiri. Jadi penting banget di sini untuk menggunakan bahan-bahan atau prime cut atau daging-daging yang kualitasnya baik. Terus my favorite, kita pakai champignon. Champignon, bahasa Prancis itu adalah jamur kancing ya, like this. Kamu boleh pakai jamur tiram, boleh campur beberapa jenis mushroom, tapi kebetulan hari ini aku cuma punya ini, so we will use that. Dan di sini ada yang namanya sour cream. Sour cream ini hampir seperti fresh cream atau cooking cream, tapi ada cita rasa asamnya sedikit. Kalau kalian menggunakan cream fresh atau cooking cream, gunakan lemon juga saat kalian masak nanti. Terus kemudian untuk garnishnya kita akan pakai parsley. Kalau kalian mau pakai herb lain, Italian parsley, itu boleh banget. Oke, dan yang terakhir adalah kita pakai air. Tapi kalau kamu punya kaldu itu jauh lebih baik lagi. Aku nggak punya, so we're just gonna use this. Sekarang kita akan potong semua sayuran kita, cut our ingredients. Kita akan prepare, baru nanti kita saute semuanya. Pertama kita akan marinasi beefnya dulu. And you go. All the beef di sini, beefnya aku potong kayak strip panjang-panjang gitu ya, seperti klasik kalau stroganoff yang potongannya seperti itu, like this, ya, so long strip. Terus kemudian kita akan masukin mustardnya. Resep tradisionalnya stroganoff itu biasanya menggunakan alkohol ya. Menggunakan liquor, biasanya menggunakan brandy, tapi di sini supaya halal kita nggak akan pakai any alcohol. Oke, terus kemudian pepper, salt, maybe not. Oke, just a little bit. Oke, terus kemudian kita akan pakai sekitar 1 sendok makan tepung terigu untuk setiap sekitar 350 sampai 400 gram sapi. Ini akan ngebantu. Kenapa kita pakai tepung? Di sini tepungnya nanti akan membantu tekstur dari sausnya supaya lebih creamy. Terus kita pakein oil sedikit. Oke, di sini beefnya udah sama bumbunya, mustard, tepung, terus sama smoked paprikanya udah kecampur seperti kalian lihat ya. Oke, sekarang kita sisihkan sambil kita potong-potong bahan yang lain. Yuk.
Ini cara terbaik untuk motong paprika ya. Kita potong atas bawahnya. Terus kemudian kita slice pinggirnya. It's the fastest way to do it. Ya, jadi kayak gini bisa meminimalisir waste kalian atau sampahnya. Jadi kamu betul-betul maksimum menggunakan paprikanya secara keseluruhan. Baru di sini kita potong julienne. Oke, pertama-tama kita akan seperti biasa hot pan. Aku pilih untuk pakai pan yang flat biar waktu kita masak dagingnya itu rata ya. So oil your pan. Aku di sini pakai olive oil atau kalian mau pakai minyak kelapa atau minyak apapun, it's fine. Oke, terus kemudian yang pertama kita akan saute sebentar bawang-bawangan kita. Ya. Oke, kalau bawang-bawangan kamu udah layu ya. Oh, di sini yang hijau-hijau itu ada parsley stick ya. Jadi kayak batang-batangnya parsley. Karena kalau untuk garnish kan kurang enak. Jadi biasanya aku pakai untuk disaute di awalnya. Biar kita less waste saja. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian saute mushroom kalau mau mushroom kalian sampai caramelize dan nggak lembek dan mengeluarkan air. That's not how you do it. Kalau sampai mengeluarkan air, kunci dari masak mushroom itu, the key of cooking mushroom is room. Jadi kunci dari masak mushroom itu sendiri adalah ruangan ya. Jadi jangan overcrowd the pan atau jangan terlalu banyak kamu masukin sekaligus. Jadi kalau bisa kalian masak mushroom kalian, ini beberapa batch. Dan satu lagi saat kalian masak jamur, karena jamur itu sifatnya seperti spons ya. Jadi dia menyerap baik itu minyak ataupun air yang terkandung di dalamnya. Terus pastikan kalau kalian mau jamur kalian caramelize, warnanya seperti ini, pastikan kalian masak di high heat atau api yang besar. Ya, dan sekali lagi the key to cooking mushroom is room. It's that easy. Okay. So you see? Di sini mushroomnya ya berwarna coklat, ada caramelize-nya kayak gitu. Dan satu-satunya cara kalau kalian mau supaya jamur kalian seperti itu, masak di high heat. Oh, look at that, beautiful. Okay, we're good now. Kita sekarang akan cook the beef. Okay. Turunin panasnya sedikit karena pannya udah panas. Kita akan mulai masak beefnya. Beefnya udah dimarinasi cukup lama, that's enough. Oke, pertama kita akan kasih sedikit oil. Pastikan kalian menggunakan oil yang punya tingkat smoking point-nya tinggi. Karena kita betul-betul mau masak sapi ini dengan panas yang cukup tinggi. Kita mau sear istilahnya. Oke. Itu suara yang kita cari.
saat lagi masak beefnya, kita akan masukin juga bay leaf-nya. Di sini karena bay leaf-nya butuh, karena kita menggunakan bay leaf yang kering, jadi butuh waktu untuk memasak. Dan seperti biasa, season as you go, selalu kasih salt and pepper. Sedikit aja. Karena tadi udah kita bumbuin. Nggak perlu dibulak-balik karena kita butuh waktu untuk si beefnya itu mulai coklat atau caramelize. Pastiin aja kalau beefnya itu nggak gosong atau burnt ya, karena kita nggak mau, karena nanti saus base atau fondasi dari sausnya sendiri itu adalah sari-sari beef yang kita masak di sini. Sari-sari sapinya itu akan jadi fondasi dari sausnya. Di sini kita nggak pakai saus tambahan seperti Worcestershire sauce. Itu dalam bahasa Indonesianya saus Inggris ya, karena susah banget disebut. Biasanya ada orang yang nambahin saus itu supaya tambah lebih enak, tambah umami gitu. But we are not using that. Jadi warna coklat klasik dari si stroganoff itu kita akan dapetin dari proses ini, dari proses memasak beefnya di awal. Dan diingat juga, waktu kita marinasi beefnya itu kita udah naro tepung. Jadi otomatis kalau udah ditaruh tepung itu biasanya proses browningnya agak lebih cepat ya, atau proses searingnya agak lebih cepat. So dilihat aja, keep checking. Kalau kalian menggunakan protein yang berbeda, misalnya menggunakan ayam, proses ini juga sama. Atau untuk kalian vegetarian, mungkin bisa mencoba alternatif daging ya, like gluten or seitan yang kayak daging sintetik itu. Kalian perlu proses searing juga dan akan dibumbuin sama caranya, the same step. Oke, beefnya udah, oh my god, look at that. Itu yang kita mau. You see the color? Ya. Kalau kalian lihat di bawah pan-nya ini kayak ada coklat-coklat gitu, nggak apa-apa. That's what we want. Di tahap ini pastikan api kalian in a high heat karena kita akan menggunakan metode deglazing. Deglazing itu di saat pan kalian benar-benar panas dan di bawahnya itu kayak ada sari-sari daging yang nempel di pan kamu, dan kita akan masukin air atau kaldu ataupun cairan apapun yang nanti sari daging itu akan copot dan itu tuh akan jadi bagian dari sausnya. Ya, jadi that's rasanya, fondasi dari rasanya itu ada di tahap ini. Oke? Jadi jangan khawatir. Tetap nanti kalau kalian nyuci pan-nya, ini pasti udah bersih. Oke? I promise, nggak akan susah kok nyucinya. Karena at this point, lihat ya tadi mushroomnya pas sebelum kita masak itu banyak banget, terus akhirnya dia menciut dan airnya tinggal segini. Kalau tadi kelihatan banyak banget awalnya, padahal nggak terlalu. Ya, jadi itu suara yang kita cari ya. Terus kita masukin lagi dulu. Baru kita akan deglaze pakai kaldu atau air yang kalian punya. Sini aku punya just regular water. Nah, kita lihat bubbling kayak gitu sambil kita aduk-aduk, sambil kita kayak gosok-gosok, scraping bawahnya supaya yang tadi. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, sekarang kayak sausnya itu jadi berwarna agak kecoklatan, and that's what we want. Untuk sekitar 400 gram daging sapi, kamu butuh sekitar 1 gelas air ya. Oke, baru di sini kita masukin paprikanya. Untuk beberapa resep kalau kalian lihat itu nggak perlu pakai paprika.
Tapi entah kenapa setiap aku masak tuh kalau nggak ada paprika tuh kayak ngerasa ada yang kurang deh. Dan menurut aku itu cocok banget, paprika, sour cream sama beefnya dan mushroom itu saling komplement. Dan terakhir kita masukin sour creamnya. Sini sour creamnya akan ngebantu karena stroganoff itu terkenal sama sausnya yang creamy. Ya, jadi kita buat creamy kayak gini. Kalau kalian menggunakan cooking cream atau cream fresh atau krim yang tanpa cita rasa asam, kalian bisa masukin sedikit lemon juice atau sari lemon ya. Karena kita perlu asamnya untuk ngebalance atau supaya rasanya seimbang gitu. Nah, kalau udah kayak gini, finish the water. Di tahap ini kita kecilin apinya, ya nggak terlalu kecil, kayak api sedang aja. Kita akan biarkan stroganoff kita simmering atau dimasak untuk beberapa menit di api sedang. Ya sampai kalian lihat ada bubble-bubblenya seperti ini, itulah yang disebut simmering. Kita biarin simmering 10-15 menit sampai airnya berkurang sedikit atau reduce, terus sampai tekstur sausnya sendiri lebih kental gitu, lebih creamy, karena tadi kita masukin tepung terigu yang akan membantu sausnya itu untuk mengental. Oke, let's wait. Oke, perfect. Oke, stroganoff kita udah cukup simmering, dan di sini kita bisa lihat sausnya nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, and that's what we want. Dan beefnya di sini juga udah matang, ya. Di sini kalau kita pakai kualitas dagingnya cukup bagus, kita nggak perlu terlalu lama untuk masaknya. Oke, turn off the heat. Oke, sekarang kita akan plating, tapi sebelum kita plating, aku mau bikin kondimen atau side dish yang simple aja untuk stroganoff kita. Kita akan bikin ini, aku di sini ada buncis atau green beans yang udah di blanch. Nanti kita akan ngomong metode-metode memasak apa sih artinya blanch, tapi ya kayak direbus ya. Terus kita akan saute sedikit pakai oil, garlic and parsley, dan juga lemon. Oke. Sekarang pertama panasin dulu pan kalian seperti biasa. Crush your garlic. Ini terserah, kalau kalian sukanya very garlicky atau banyak garlicnya boleh banget. Selama pasangan kalian nggak komplain. Garlic, hot pan, some oil apa aja, mentega juga boleh ya, akan ngasih flavor yang lebih enak. Oke, cook the garlic, tapi jangan sampai gosong ya, karena kita nggak mau nantinya jadinya pahit. Terus kemudian a little bit of terus a little bit of lemon. Jangan lupa salt, pepper, lemon, finish with parsley. Okay.
Kamu boleh pakai karbohidrat yang kamu mau. Di sini aku ada nasi karena kita orang Indonesia, we love rice. Dan kebetulan aku masak di rumah selalu nasi merah dan campur nasi putih. Just keep it like that. Oke, terus kemudian kita ambil sedikit dari our green beans. Oke guys, ini dia beef stroganoff kita, Russian inspired dishes yang kita bikin di Al Dente Kitchen. Ada beef dan sausnya kamu lihat, dan itu cocok banget dimakan pakai nasi ya. I'm just gonna try it now. Ini salah satu makanan favorit aku sama suami karena dia senang banget makan red meat, dan ini cara masak red meat favorit aku. Green beansnya kita masak simple banget, salt, pepper, garlic oil, dan lemon juice-nya ngasih cita rasa segar, asem. Jadi balance banget sama cita rasa beef stroganoff-nya yang memang cenderung heavy dan creamy. So, beef stroganoff ala Al Dente Kitchen cukup sampai sini untuk episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi di resep berikutnya. Bye!